Nah, bedanya kalau kita sebagai minoritas itu seringkali kita diberikan pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Misalkan tentang hari raya kita nih, kenaikan Isa Al-Masih, mereka nanya, itu teh apa sih maksudnya gitu. Iya. Nah, jadi ya kita berusaha menjelaskan kepada mereka, dan mungkin tanggung jawab kita karena kita sebagai minoritas, ini kebanyakan teman-teman kita itu kan belum kenal Tuhan Yesus ya. Jadi ya gimana kita memperkenalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu kan di lingkungan sekolah kita, tanpa kita harus menyinggung perasaan mereka. Hai Youters, welcome to Chat. Yes, balik lagi di podcast ini, yaitu episode kedua. Nah, pastinya podcast ini bakal lebih seru lagi, dan pastinya kita bakal membahas topik yang relevan banget di anak muda zaman sekarang. Apalagi buat kamu semua yang mungkin masih di bangku sekolah kali ya, bisa dibilang, karena topik ini tuh benar-benar mencerminkan bagaimana sih kehidupan di masa-masa sekolah. Nah, tapi sebelum itu, izinkan aku perkenalan diri. Perkenalkan, nama aku Jel Angel Desyala. Pastinya aku nggak sendirian di sini karena ada Halo Ci. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Halo, nama aku Eli. Oke, Celi, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oke, nah kebetulan topik hari ini kita bakal ngebahas tentang minority in school. Nah, kalau boleh tahu nih, Cici tuh terakhir sekolah tahun berapa sih? Sepertinya kita angkatannya berbeda ya. Jadi kalau disebutin tahun berapa ketahuan dong ya bedanya. Boleh bisik-bisik aja, bisik-bisik. Oke, jadi gue itu lulus SMA tahun 2010. Gitu. Wow, berarti sekitar 15 tahunan ya, Ci? Iya, 16 tahun 16 lah ya. tahunan lah ya. Iya. Oke, wow. Cukup jauh juga ya sama saya, gak apa-apa sih. Karena nanti kita menemukan titik di mana, aduh ini sama banget nih. Iya. Sama banget. Nah, oke. Kalau menurut Cici nih, gimana sih rasanya menjadi orang yang bisa dikatakan minoritas di sekolah gitu mungkin? Oke, jadi gue cerita singkat background gue dulu nih. Soalnya dari TK sampai SMP gue tuh sekolah di sekolah Kristen. Oke. Gitu. Jadi ya bukan termasuk minoritas lah ya sampai SMP. Nah, SMA gue ini masuk SMA negeri. Wow. Nah, sampai kuliah juga universitas negeri. Nah, disitulah masa SMA, kuliah sebagai minoritas ya di lingkungan sekolah gitu. Berarti tapi pas masuk cukup agak ke pressure juga gak? Aduh, ini aku baru selama ini di swasta nih, tiba-tiba masuk ke negeri. Itu ada rasa-rasa gimana? Awal itu kaget ya. Kaget, ada culture shocknya ya pasti. Iya, karena ya ada budaya-budaya yang sebelumnya tuh gak gini. Tapi ternyata pas masuk SMA negeri tuh, kayak misalkan nih saudara-saudara kita yang tidak seiman tuh kan harus menjalankan ibadah sehari-hari gitu. Sehingga kita tuh harus berhenti dulu beraktivitas gitu. Jadi ya belajar banyak untuk bertoleransi, menghargai perbedaan lah. Cukup banyak juga perbedaan-perbedaan yang dijumpai gitu. Jadi agak kaget juga di awal-awal. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan, tapi pasti ada gak sih, karena kita merasa diri kita mungkin dari secara keyakinan beda, mungkin ada juga teman-teman keyakinannya sama tapi cara bergaulnya beda, membuat diri dia tuh ngerasa aku udah cukup diterima belum ya untuk orang-orang di sekitar aku. Nah, kalau menurut Cici sendiri pernah gak merasa berbeda, jadi merasa sendiri gitu karena minoritas? Kalau merasa sendiri sih kayaknya enggak ya, karena puji Tuhannya walaupun bisa dibilang minoritas dari sisi keyakinan di lingkungan sekolah, tapi puji Tuhannya dapat teman-teman, dapat
lingkungan itu yang mau menerima gitu dengan perbedaan keyakinan ini. Jadi ya kita saling menghargai aja gitu. Jadi kalau merasa sendiri sih enggak ya. Gak ada sama sekali ya. Tapi happy Enggak. Ci. Happy, puji Tuhan. Sangat happy ya. Jujur kalau aku boleh sedikit cerita, menurutku apa ya, di sekolah aku juga kebetulan SMA-nya negeri. Oh. Kita negeri. Satu alma mater Oh kita. iya, satu alma Kebetulan mater. kita satu alma mater teman-teman. Jadi menurutku apa ya, mungkin tidak menutup kemungkinan memang bersekolah di public school yang mungkin banyak sekali perbedaannya. Tapi justru menurut aku menemukan titik di sini. Ternyata di sini diri gue gitu. Di sini letak. Kayaknya aku di sini deh. Kayaknya aku lebih cocok di sekolah negeri deh. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya karena sebenarnya sih ya menurutku mau kita sekolah di lingkungan yang sama keyakinannya sama kita maupun kita di sekolah yang kita di mana kita sebagai minoritas, sebenarnya untuk lingkungan pertemanan mungkin sama aja ya. Kita di lingkungan manapun bisa aja ketemu sama lingkungan pertemanan, ada yang cocok, ada yang enggak. Mungkin ada circle yang ini enggak gua banget, atau mungkin circle ini toksik banget gitu kan. Baik itu di lingkungan sekolah yang semua keyakinannya sama dengan kita ataupun di tempat yang kita minoritas, sebenarnya sama aja ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bisa jadi terjadi malahan justru. Kalau yang benar-benar. Oke. Berarti gimana nih kalau menurut Cici bagaimana menyikapinya? Kayak mungkin kita melihatnya dari sudut pandang kita gitu terhadap orang lain. Misalkan kita melihat, kayaknya dia sendirian deh. Kayak bagaimana kita harus menanggapi orang yang lagi di keadaan seperti itu gitu? Kalau masalah untuk bersosialisasi gitu ya, mungkin itu terlepas dari kita minoritas atau mayoritas, terlepas dari apa keyakinan dia atau ras suku budaya. Ya kalau ada yang sendiri atau yang merasa nggak ada teman, ya kita tahu kalau yang baiknya itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus menyebarkan kasih gitu sama sesama kita. Jadi ya kita temenin gitu, nggak melihat background dia seperti apa, agama dia seperti apa gitu. Tetap kita temenin aja gitu, kita rangkul sama-sama biar dia tidak merasa sendiri. Benar gitu. setuju. Oke. Nah Ci, tadi kan sempat di-mention juga kalau Cici tuh pernah bersekolah di swasta yang katakanlah kita menjadi mayoritas di sana. Nah ada gak nih perbedaannya dari sekolah pada saat di mayoritas dan di minoritas? Bedanya ada sih. Ya kalau di mayoritas ya semua tahu lah ya tentang ajaran Tuhan Yesus, bagaimana kita beribadah gitu ya. Nah bedanya kalau kita sebagai minoritas itu seringkali kita diberikan pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman kita yang berbeda keyakinan. Misalkan tentang hari raya kita nih, kenaikan Isa Al-Masih, mereka nanya itu teh apa sih maksudnya gitu. Nah jadi ya kita berusaha menjelaskan kepada mereka, dan mungkin tanggung jawab kita karena kita sebagai minoritas ini kebanyakan teman-teman kita itu kan belum kenal Tuhan Yesus ya. Jadi ya gimana kita memperkenalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu kan di lingkungan sekolah kita, tanpa kita harus menyinggung perasaan mereka gitu. Ya salah satunya ya dengan kita memberikan teladan yang baik gitu. Misalkan mereka nanya, kok kamu gak ikut-ikutan kayak gini sih gitu. Misalkan ada suatu hal yang negatif tapi kita gak ikut-ikutan. Nah kita bisa bilang, karena kalau di ajaran Kristen gak boleh kayak gitu, karena itu bisa merugikan misalkan diri sendiri dan orang lain. Misalkan seperti itu, kita bisa menjelaskannya gitu. Oke. Kebetulan emang jujur bener banget Ci, apa ya, semenjak aku memang sekolah di negeri juga ada aja pertanyaan yang mau gak mau siap gak siap kita harus menjawab pertanyaan itu. Justru kalau misalkan
kalau kita nggak siap nanti mungkin mereka bisa bilang kayak meragukan iman kita kali ya. Ini udah ini Kristen beneran atau gimana nih. Jadi menurutku apa ya, kita juga sebagai apa ya, anak-anak muda lebih cari apa ya, lebih mendalami lagi firman Tuhan, bagaimana kita harus ya siap gak siap harus Iya. menjawab pertanyaan itu biar gak salah paham. Nah Ci, pasti kalau dari ini kan dari sisi kita, kalau dari sisi sekolah gimana, misalkan dari guru, dari ya staff-staff di sekolah, gimana mereka memperlakukan muridnya agar bisa diterima. Nah, puji Tuhannya sih aku nggak mengalami adanya diskriminasi negatif ya dari pihak sekolah maupun guru-guru. Cuman memang perlakuan berbeda itu ada. Cuman aku pikir ini perlakuan berbeda yang positif sih. Misalkan ketika ada kegiatan keagamaan teman-teman yang berbeda keyakinan di sekolah, terus pihak sekolah kayak aku tuh nggak harus ikutan juga nggak apa-apa gitu. Atau kalau ada jam pelajaran di kelas, jam pelajaran teman-teman yang berbeda keyakinan, kayak aku tuh boleh keluar kelas. Kalau misalkan bukan jam terakhir, boleh ke kantin aja gitu. Atau kalau jam terakhir boleh pulang aja gitu ya. Karena kan emang jam pelajaran agamanya berbeda jadwal. Bener. Jadi mungkin ya dibedakan seperti itu. Mungkin dibedakan dari sisi positifnya karena pihak sekolah, guru-guru juga ya menghargai ya adanya perbedaan gitu, adanya perbedaan keyakinan gitu. Jadi bentuk toleransi sih sebenarnya. Nah Ci, kan kita satu alma mater kan Ci. Nah aku penasaran pada saat itu Cici gimana nih? Kan pasti mereka sholat. Terus kalau bagaimana cara yang agama lain menjalankan ibadahnya juga? Nah waktu itu sih, waktu zaman aku sekolah ya. Jadi biasanya memulai satu aktivitas itu lebih general sih, seringnya cuman ada yang mimpin doa, tapi mimpin doanya juga mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jadi ya aman lah kita ya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah cuman memang saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan ini kan ada jam-jamnya untuk beribadah juga ya. Gitu. Untuk hari-hari sih ya di sekolah sih khususnya Senin sampai Kamis sih nggak ada kegiatan keagamaan sih untuk yang agama Kristen. Jadi ya kalau misalkan kita lagi beraktivitas atau kerja kelompok lagi bareng-bareng nih sama teman-teman yang berbeda keyakinan, ya mereka waktunya untuk beribadah, ya udah kita menunggu saja gitu, memberikan waktu untuk mereka beribadah gitu. Paling aku tuh ada jam pelajaran agama Kristennya di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat tuh dulu pulang lebih awal, lebih cepat. Iya, seru banget sih itu kebetulan itu hari yang paling aku tunggu-tunggu. Karena kan siswa putranya, teman-teman kita siswa putra yang berbeda keyakinan kan harus sholat Jumat ya. Jumatnya di sekolah tapi ya. Iya. Benar-benar. Nah yang teman-teman kita yang perempuan ini kan langsung pulang. Tapi kita juga gak boleh langsung pulang. Karena kita ada pelajaran agama Kristen waktu itu. Jadi ya seperti itulah. Mungkin ada perbedaan juga. Ada waktunya teman kita belajar, kita boleh pulang, kita boleh ke kantin. Tapi adanya teman kita pulang, misalkan kita harus belajar. Benar sih. Tapi untuk sekarang nih ya, kebetulan di sekolah ini udah tiap harinya renungan. Jadi ketika yang lain duha, yang ada salat duhanya itu di pagi hari, kita yang Kristennya dan maupun agama yang lainnya menjalankan ibadahnya juga. Jadi udah terjalinlah toleransi tersebut. Tapi difasilitasi juga ya? Iya, difasilitasi. Jadi kita punya ruangannya tersendiri gitu. Ya itu bentuk toleransi yang diberikan pihak sekolah juga ya. Iya. Tapi ada gak peristiwa yang benar-benar mungkin bisa dibilang lucu atau yang kayak ini paling diingat banget nih di zaman-zaman sekolah, Ci? Di zaman-zaman sekolah itu sebagai minoritas yang diingat tuh
Kalau saat bulan puasa. Wah, ini dia yang aku tunggu-tunggu Karena juga. ya biasanya yang kita istirahat itu kan harus makan gitu ya. Iya. Karena jam makan kita teratur ngikutin jam istirahat Iya lagi. sekolah. Nah tapi di bulan puasa ini kan kita berarti harus ikutan Menahan ya. menahan haus dan lapar. Ya untuk menghargai juga teman-teman kita yang Tapi sedang beribadah. dikit-dikit. Ya dikit-dikit lah. Pasti Ya. pernah sih tapi kayak gitu, dikit-dikit. Nah, kalau cewek itu kan biasanya ada temen yang berhalangan gitu loh, ya kan? Jadi tahu nih kalau berhalangan harus ajak siapa? Harus ajak Eli buat makan. Diajak mokel guys, enggak. Gitu. Emang pada saat itu lagi berhalangan aja ya, Ya, jadi tapi kalau nggak ada yang ngajakin sih ya udah sendiri aja. ikutan aja, ikutan berpuasa aja gitu. Maaf. Oke. Paling prepare dari rumah sarapannya yang agak banyak gitu supaya tahan sampai sore pulang sampai sekolah. Oke, bener sih. Tapi menurutku kalau bulan puasa, kalau bagiku, aku senengnya karena kita tuh pulangnya lebih awal. Oh. Jadi yang lain ada namanya, wait, aku lupa. Jadi mereka selama Ramadan itu mereka ya begitu. Jadi kita renungan pagi juga, tapi abis itu kita tinggal pulang. Itu sih, aku senengnya itu. Oh jadi renungan pagi doang datang ke Renungan sekolah? pagi doang. Wah enak banget ya. Enak banget. Jadi itu salah satunya yang ditunggu-tunggu. Nah terakhir nih Ci, apa pesan Cici buat teman-teman zaman sekarang yang mungkin merasa masih minoritas atau merasa berbeda di sekolah? Ada gak nih? Pesannya sih mungkin buat semua ya, nggak harus yang sebagai minoritas atau mayoritas, tapi ya dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu pasti ada tantangannya tersendiri. Godaan untuk melakukan dosa itu nggak berarti di lingkungan kita yang sebagai minoritas lebih besar gitu dibandingkan di lingkungan yang mayoritas. Yes. Nggak juga gitu. Contohnya godaan untuk nyontek baik di sekolah di mana kita mayoritas maupun minoritas juga sama aja godaannya gitu. Jadi ya yang paling penting mah kita harus pegang prinsip sih, punya prinsip kebenaran sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi ya mau Tuhan tempatkan kita dimanapun, ya pedoman kita firman Tuhan, sesuai enggak dengan firman Tuhan, berkenan enggak di hati Tuhan, seperti itu. Jadi ya terus latihan rohani, berdoa, baca firman, apalagi di youth juga kan udah ada KIS yang tersedia ya, jadi ikut gitu komunitas-komunitas di youth seperti KIS ini, karena di situ kita juga bisa bertumbuh ketika kita bingung atau tadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sama kita nggak bisa bingung jawabnya gitu, kita juga bisa sharing juga di KIS gitu sama teman-teman kita di youth gitu yang sesama orang percaya gitu, jadi saling menguatkan. Yes, dari percakapan ini aku banyak belajar banget. Apalagi teman-teman semua di sini merasa diberkati ya. Boleh tepuk tangannya dulu. Amin. Oke, jadi aku belajar bahwa berbeda tuh bukan menjadi kelemahan, tapi menjadi kekuatan kita. Jadi nilai diri kita bukan ditentukan dari berapa banyaknya orang yang mau berteman sama kita. Iya. Seperti itu. Oke, Ci, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Nah, buat teman-teman semua yang mau melihat keseruan episode-episode yang lainnya, bisa banget tungguin aja. Makanya kalian subscribe dan nyalain loncengnya. Oke? Bye-bye.